warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat broadcast dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anggi dapat berjumpa dengan sahabat broadcast hanya dalam obrolan edukasi, inspiratif, dan kreativitas siswa. Sahabat broadcast dimanapun Anda berada, untuk tema broadcast kita pada hari ini saya mengambil tema generasi muda yang berprestasi. Nah, siapa saja bintang tamu saya pada hari ini? Langsung saja kita kenalan. Yang pertama sudah ada di sebelah kiri saya, langsung bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Perkenalkan, nama saya Magfira Anggreni Gobel atau yang kerap disapa sebagai Mago. Saya merupakan ketua organisasi PIKR. Oke, jadi ada Kak Mago. Nah, selanjutnya bintang tamu saya yang kedua di sebelah kanan saya ada. Silahkan Kak, bisa memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Almadia Alifah Nadif, kerap disapa Alma. Saya sebagai anggota fasilitator utama di PIKR MTS M1 Go. Baik, jadi sahabat broadcast, hari ini saya kedatangan bintang tamu dari kakak-kakak pengurus PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Ada Kak Mago dan juga Kak Alma. Oke, Kak Mago dan Kak Alma, apa kabar hari ini dulu? Saya mau tanya kabarnya, Kak. Alhamdulillah baik, Miss. Kalau Miss sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Kak Alma? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, untuk sahabat broadcast yang ada di rumah, saya hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan Kak Mago dan juga Kak Alma. Kita mau bahas soal PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, sebelum kita bercerita lebih jauh tentang PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, ada baiknya sahabat madrasah, sahabat broadcast yang ada di rumah tahu dulu kira-kira apa sih itu PIKR. Mungkin Kak Mago bisa menjelaskan. Oke, baik. Sahabat madrasah dimanapun kalian berada, jadi PIKR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja merupakan suatu wadah kegiatan dari PKBR atau Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, guna untuk memberikan pelayanan bimbingan konseling sebaya pada remaja, memberikan informasi edukasi pada remaja seputar dengan persiapan kehidupan masa depan bagi remaja. Seperti itu. Oke, jadi membahas tentang remaja ya, Iya, persiapan untuk begitu. anak-anak remaja. Jadi Di cocok masa depan. sekali ya untuk masa depan. Jadi organisasi PIKR ini sangat cocok untuk anak-anak dari tingkat usia SMP MTS sederajat ya, Iya. Kak Mago. Nah, sebelum saya membahas tentang PIKR yang ada di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, saya mau tanya dulu, kenapa bisa Kak Mago dan juga Kak Alma bisa bergabung dengan PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo? Asal mula kakak-kakak bergabung dengan PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo bagaimana? Dari Kak Alma saja dulu. Kalau saya sebenarnya saya masuk PIKR karena ikut-ikutan teman saya. Oh, ikut-ikutan. Terus? Karena teman sekolah saya kan banyak yang masuk PIKR, jadi karena saya tidak mau sendirian di organisasi, saya ikut-ikutan teman. Tapi setelah masuk PIKR ternyata di PIKR itu seru, banyak kegiatan yang menyenangkan. Seperti itu ya. Kalau Kak Mago sendiri awal mula masuk PIKR kenapa? Kalau dari saya sih sebenarnya dari kegiatan Matsama, awal kegiatan Matsama yang dimana itu di Matsama di kegiatan saya itu ada perkenalan perorganisasi. Nah, ketika perkenalan organisasi PIKR, mata saya itu langsung tertuju ke organisasi PIKR tersebut karena melihat kakak-kakak yang sangat amat luar biasa, kakak-kakak yang keren, yang dimana mereka itu punya komunikasi yang tinggi, maksudnya punya skill komunikasi yang baik, dan saya bisa termotivasi dan juga pengen menjadi agen perubahan yang positif bagi kalangan remaja tentunya. Oke, jadi untuk sahabat madrasah yang ada di rumah, jadi motivasi Kak Alma dan juga Kak Mago bergabung dengan PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ini berbeda, tapi alhamdulillah mungkin kalau Kak Alma yang awalnya mulai dari ikut-ikutan, tapi ternyata pas bergabung dengan PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, wah ternyata seru. Jadi banyak bisa dapat teman ya Kak Alma ya, bisa dapat teman, bisa belajar dari teman yang sebaya, bisa juga belajar dari mungkin dari orang yang lebih dewasa dari mereka. Kalau Kak Mago sendiri dari awal memang sudah jatuh hati. Jadi ada yang dari ikut-ikutan, kalau Kak Mago dia dari jatuh hati, dari jatuh cinta pada pandangan pertama pada saat Matsama, masa taruh siswa madrasah kelas 7 ya. Iya. Jadi ternyata Kak Mago
ini memang sudah dari awal ingin bergabung dengan PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Wah, menarik. Jadi alasan yang berbeda tapi tujuannya sama. Ya, benar sekali. Nah, sahabat broadcast yang ada di rumah, kita masih akan terus berbincang dengan Kak Mago dan juga Kak Alma, tapi sebelum itu kita saksikan dulu jeda iklan yang akan lewat berikut ini. Baik sahabat broadcast, terima kasih masih tetap setia dalam program broadcast obrolan edukasi, inspiratif dan kreativitas siswa. Nah, kita di segmen berikut ini masih berbincang-bincang dengan Kak Mago dan juga Kak Alma. Nah, Kak Mago, sebelum saya bertanya-tanya soal mungkin kegiatan yang lain, saya mau tanya dulu, kira-kira untuk program kerja PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo itu apa saja? Oke, terkait dengan program kerja itu ada terbagi berbagai macam-macam. Contohnya yang program kerja yang sangat diprioritaskan itu ada P1O, P2O dan juga P3O, yang dimana kegiatan ini juga dikhususkan untuk para anggota dan juga pengurus PIKR. Selanjutnya ada program kerja inovasi seperti dari bidang-bidang, contohnya ada Arwimat, ada bidang-bidang yang lain itu, contohnya ada bootcamp, terus ada juga yang dari sosial media terkait dengan pembagian materi di bidang-bidang gitu. Seperti itu, Miss. Jadi banyak ya sebenarnya program kerjanya. Nah, kalau Kak Alma sendiri tadi dari bidang apa ya, Kak Alma? Fasilitator utama. Oh, fasilitator utama. Nah, kalau fasilitator utama itu bisa dijelaskan tidak kepada sahabat broadcast di rumah, tugasnya itu apa? Jadi saya izin menambahkan terkait dengan program kerja bootcamp counseling, yang dimana program tersebut dari bidang saya sendiri yaitu fasilitator utama. Langsung saja, bootcamp counseling adalah kegiatan di mana PIKR MTSN akan mengundang seorang psikolog untuk memberikan layanan kesehatan dan relaksasi. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan para peserta kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Oh, itu kalau bootcamp ya. Iya. Kalau bootcamp. Tadi saya mendengar ada P1O, P2O dan P3O. P3O. Itu apa itu, Kak Mago? Bisa dijelaskan? Kalau misalnya P1O sendiri itu singkatannya perekrutan anggota organisasi. P-nya cuma satu ya, perekrutan. Iya. Nah, di mana itu kami organisasi PIKR sudah melakukan perekrutan anggota organisasi baru. Jadi di situ sudah mulai ada yang pengen masuk di PIKR, sudah mulai direkrut, sudah bisa masuk di PIKR, sudah bisa mendaftar. Dan juga kalau misalnya untuk P2O itu artinya perekrutan pengurus organisasi, yang dimana yang sebelumnya statusnya sebagai anggota, di situ diresmikan sebagai pengurus atau sebagai pengurus inti. Mungkin di situ sudah ada jabatannya bisa jadi, dan juga sudah bisa ditentukan siapa yang cocok untuk jadi pengurus. Jadi harus diseleksi dulu. Selanjutnya untuk P3O itu adalah penguatan, pembekalan dan pengukuhan organisasi. Jadi di situ itu tahap di mana semua pengurus inti PIKR MTSN akan dilatih, akan diberitahu bagaimana cara menjadi pengurus yang baik, cara menjadi anggota yang baik, dan pastinya akan dibimbing lah istilahnya, seperti itu. Oh, jadi P1O, P2O dan P3O itu dari mungkin dari perekrutan, dari masa perekrutan sampai masa dibimbing. Iya, dibimbing, seperti itu. Seru sekali ya untuk PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, sahabat broadcast yang ada di rumah, saya juga mendapat informasi bahwa PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ini akan ada persiapan mengikuti beberapa kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama itu namanya adalah Gencer. Nah, saya mau tanya dulu, karena saya tidak berkecimpung di dunia PIKR, saya mau tanya dulu, mungkin saya mulai dari Gencer ya. Kak Alma, bisa jelaskan tidak apa itu Gencer, kegiatan apa itu? Oke, jadi Gencer atau Genre Ceria merupakan ajang perlombaan dari PIKR Asalaman satu kota, di mana kami PIKR MTSN tidak hanya bertanding dengan PIKR tingkat SMP atau MTS, tetapi juga dengan kakak-kakak PIKR tingkat SMA dan MA.
Iya, seperti oh jadi lawannya bukan hanya Iya, mungkin yang SMP, seumuran ya, yang ada setara. kakak yang SMA juga. Oh, luar biasa ya. Jadi bersaingnya dengan berbagai kalangan. Iya. Nah, kalau untuk PIK RMTS Negeri 1 Kota Gorontalo menentukan siapa yang bisa mewakili MTS Negeri 1 PIK RMTS Negeri 1 Kota Gorontalo, kira-kira Kamago caranya itu bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya dari kami sendiri, kami melakukan tahap seleksi yang dimana dari sekian banyaknya anggota PIK RMTSN yang hanya dipilih itu hanya 5 orang saja. Jadi dipilih melalui itu kan ada 5 lomba ya, ada lomba edukasi, ada lomba monolog, lomba yel-yel, lomba jingle, dan juga lomba ranking 1. Jadi kami menyeleksi membagi 5 lomba tersebut menjadi satu. Jadi kalau misalnya contohnya nih Alma, itu dia diseleksi di lomba ini. Jadi dilihat dari nilai yang paling tingginya siapa gitu. Jadi dipilih 5 orang. Akhirnya terpilihlah Iya. 5 orang ini. Iya. Oh, bagus sekali ya. Jadi adil. Jadi karena setahu saya PIK RMTS Negeri 1 Kota Gorontalo ini adalah salah satu organisasi yang jumlah anggota dan pengurusnya itu lumayan banyak. Jadi untuk memilih siapa siswa yang berhak mewakili PIK RMTS Negeri 1 Kota Gorontalo itu menurut saya bukan sesuatu hal yang mudah ya. Nah, itu tantangan Semua punya potensi yang luar iya, biasa. benar juga. sekali, dan itu bisa jadi tantangan besar untuk Kamago sebagai ketua PIK RMTS Negeri 1 Kota Gorontalo dan juga untuk pembina PIK R sendiri. Nah, sahabat broadcast, selain Gencer, saya juga mendapat info bahwa PIK RMTS Negeri 1 Kota Gorontalo ini ada persiapan juga kegiatan yang besar, ini tingkat nasional, namanya itu Adu Jaknas. Nah, ini juga saya tidak tahu, Adu Jaknas ini kira-kira apa Kak Mago? Dijelaskan dulu. Oke, jadi lebih tepatnya singkatannya itu Adu Jaknas itu adalah apresiasi duta genre dan jambore ajang kreativitas nasional. Yang dimana di Adu Jaknas ini terbagi jadi 2 kegiatan, Miss. Jadi yang pertama itu ada kegiatan adu. Kegiatan adu itu dalam rangka pemilihan duta genre tingkat nasional. Jadi yang sudah terpilih di tingkat provinsi akan lanjut di tingkat nasional. Selanjutnya untuk jambore ajang kreativitas. Jambore ajang kreativitas itu dikhususkan untuk para remaja yang menjadi pendukung dari duta genre tersebut dan juga menjadi perwakilan dari PIK-nya sendiri dan juga pastinya dari perwakilan dari provinsi. Di situ mereka akan berlomba dan juga akan tentunya berlomba dari tingkat nasional ya, ada berbagai remaja dari provinsi, misalnya provinsi Bali, provinsi Jawa dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya bersaing dengan remaja di provinsi Gorontalo saja, tapi akan bersaing dengan remaja-remaja hebat di luar sana lagi di Indonesia, di seluruh Indonesia. Oke, jadi Adu Jaknas ini tingkat nasional ada 2 kegiatan. Iya. Jadi ada pemilihan duta Duta genre genre. dan juga ada lomba dikhususkan untuk para Iya, pendukungnya ya. Jadi yang tidak hanya untuk yang mengikuti pemilihan duta genre, jadi untuk yang mungkin jadi supporter, Iya. jadi ada diadakan juga lomba untuk mereka seperti itu. Nah, saya mungkin sudah sering mendengar soal pemilihan duta genre karena mungkin saya juga punya teman-teman yang berkecimpung di bidang itu. Tapi kalau untuk yang apa tadi jamborenya, itu kira-kira Kamago bagaimana? Oke, jadi sebelumnya Adu Jaknas itu bukan cuma tingkat nasional ya, ada tingkat provinsi. Jadi sebelumnya juga PIK RMTSN sudah pernah bersaing di tingkat provinsi yang dimana itu dibagi menjadi kontingen. PIK RMTS menjadi bagian dari kontingen kota. Jadi sebelumnya ini berbagai pengalaman sedikit, Miss. Jadi ada beberapa lomba yang pertama itu ada lomba ranking 1, ada lomba apa lagi ya? Ada banyak lomba lainnya seperti ada lomba yel-yel, ada parade juga, dan masih banyak lomba-lomba lainnya yang dapat diikuti oleh seluruh remaja yang ada di Indonesia seperti itu. Seperti itu. Tapi itu kan di tingkat provinsi. Iya. Pada saat sudah melanjutkan ke jenjang ke tingkat nasional itu, apakah ajang perlombaannya masih sama atau ada bertambah mungkin? Kalau untuk ajang perlombaannya ada yang sama tetapi banyak yang bertambah gitu. Sekitar ada 7 sampai 8 lomba yang bisa diikuti. Oke. Nah, kalau Kak Mago sendiri kira-kira persiapannya untuk Adu Jaknas bagaimana? Kalau dari saya sendiri pastinya sudah mempersiapkan soal biaya, terus ada juga
Of course. Soal terkait dengan persiapan mental juga, Iya, kesehatan, dan iya. pastinya kan itu akan mengikuti berbagai rancangan lomba. Iya. Dan itu saya sudah mempersiapkan diri saya sendiri untuk pastinya siap untuk mengikuti berbagai lomba yang ada di Adu Jaknas. Wow, Seperti keren itu. ya Kak Mago. Nah, kalau Kak Alma, saya mau tanya. Kak Alma ini kan sebagai perwakilan MTS Negeri 1 PIK R MTS Negeri 1 Kota Gorontalo dalam kegiatan Gencer. Nah, kalau Kak Alma sendiri persiapannya untuk kegiatan Gencer bagaimana? Jadi saya kan perwakilan lomba edukasi yang pastinya saya sudah membuat naskahnya, Oh iya, latihan-latihan di rumah. banyak latihan ya. Iya, Eh, kira-kira kalau Kak Alma sendiri latihannya sekarang sudah berapa lama untuk Gencer ini? Kayaknya baru 2 harian nih. 2 harian, Iya, wow. karena juga kita baru dapat info juga kan Nis, dan baru pas dapat info itu besoknya langsung diseleksi. Oh. Seperti itu. Jadi belum lama juga infonya gitu. Tapi untuk persiapan latihan menurut saya itu bukan sesuatu Iya. yang mudah ya, 2 hari loh. Ya Allah, jadi hari ini diumumkan, besok langsung Iya. latihan, itu keren. Oke, sahabat broadcast yang ada di rumah, kayaknya saya udah terlalu banyak berbincang-bincang di segmen kedua ini. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Sebelum itu kita saksikan iklan yang akan lewat berikut ini. Baik sahabat broadcast, terima kasih masih tetap setia dalam acara broadcast obrolan edukasi inspiratif dan kreativitas siswa. Nah, tidak terasa sekarang kita sudah ada di segmen terakhir untuk episode broadcast di hari ini. Saya mau tanya dari Kak Alma saja dulu. Kak Alma, ini kan sudah masuk di bulan-bulan terakhir untuk masa pengurusannya Kak Mago. Nah, Kak Alma sendiri yang nanti mungkin akan jadi penerus dari Kak Mago untuk meneruskan organisasi PIK R MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh Kak Alma? Kalau persiapan dari saya sendiri, sekarang kan sudah masuk tahun ajaran baru di mana sudah ada siswa-siswi baru kelas 7 MTSN 1 Kota Gorontalo. Jadi kami lebih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan PIK R seperti sosialisasi dan berbagai lomba-lomba. Dan saya juga berusaha untuk selalu aktif dalam kegiatan PIK R. Kalau Kak Alma lebih banyak terlibat mungkin ya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi PIK R sendiri. Nah, kalau Kak Mago, sahabat broadcast, Kak Mago ini kan sebagai ketua PIK R, pasti Kak Mago sudah mempersiapkan. Mungkin masa jabatan Kak Mago tinggal beberapa bulan lagi. Kira-kira persiapan Kak Mago agar PIK R MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ini tetap jaya seperti sekarang apa kira-kira? Oke, tentunya kalau misalnya dari saya sendiri ya, sekarang kan saya juga sudah kelas 9 ya, sudah Iya. kelas ujian. Jadi saya sekarang sudah mulai mencari-cari kira-kira siapa sih yang cocok untuk menjadi penerus PIK R MTSN 1 Kota Gorontalo, dan juga sudah memperhatikan gerak-gerik dari para anggota, kira-kira bagaimana cara mereka bertindak, cara mereka untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk menjadi penilaian menjadi pengurus, karena soal itu kalau misalnya dalam berorganisasi itu kan harus ada namanya jiwa kepemimpinan, harus bertanggung jawab. Jadi sudah melihat-lihat lah kira-kira siapa sih yang akan menjadi penerus seperti itu. Iya, benar sekali, karena sebagai seorang ketua organisasi, salah satu tantangannya itu adalah itu, kita harus bisa menemukan bibit-bibit yang bisa meneruskan masa kepengurusan kita, dan itu menurut saya bukan hal yang mudah. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, kira-kira Kak Mago dan Kak Alma, saya ingin kasih pesan deh buat sahabat broadcast yang ada di rumah, khususnya siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Dari Kak Alma dulu. Pesan dari saya, jangan pernah takut buat gagal, karena dari situ kita belajar jadi lebih baik.
semangat terus mengejar mimpi-mimpinya. Oh, Masya Allah, tetap semangat, don't give up. Oke, nah kalau Kak Mago sendiri kira-kira apa sih pesan buat remaja-remaja muda di luar sana, terkhususnya untuk siswa-siswa MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, biar mereka bisa seperti Kak Mago deh? Aduh. Oke, kalau pesan dari saya untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi para siswa-siswi MTS 1 Kota Gorontalo, pesan saya sederhana tapi penting. Jangan pernah takut untuk bermimpi, apalagi untuk mencoba hal-hal baru. Karena masa remaja itu adalah masa yang dimana kalian punya pengalaman, punya kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Dan pastinya bergabunglah dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti PIKR mungkin, ataupun organisasi-organisasi lainnya yang dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian, seperti itu. Dan teruslah menjadi pribadi yang menginspirasi, tetap semangat terus untuk menggapai cita-citanya. Wah, Masya Allah. Jadi pesan dari Kak Mago dan juga Kak Alma ini saya sangat setuju. Don't give up, itu yang paling penting. Dan yang bisa saya simpulkan mungkin untuk remaja-remaja, apalagi remaja-remaja zaman sekarang ini, bisa generasi Gen Z ya, harus keluar dari zona nyaman. Apalagi di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo sendiri, kita tahu bersama di MTS kita ini begitu banyak organisasi. Jadi untuk adik-adik di luar sana, terkhusus untuk siswa-siswi MTS, silahkan kalian pilih organisasi apa saja yang kira-kira bisa kalian masuk di dalamnya, bergabung agar kalian bisa menyalurkan semua bakat dan kemampuan kalian. Intinya kalau saya, untuk anak-anak usia sekarang ini, biasanya hal yang paling berat mereka taklukkan itu malu dan takut. Jadi untuk adik-adik, tidak perlu malu, tidak perlu takut, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Kak Mago. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan seperti yang dikatakan oleh Kak Alma, jangan menyerah. Oke, jadi Kak Alma dan Kak Mago, mohon maaf saya hampir tertukar. Sukses untuk Gencer Kak Alma, dan sukses untuk Adu Jaknas Kak Mago. Semoga Kak Alma dan Kak Mago bisa membawa nama baik MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan juga membawa nama Provinsi Gorontalo di kancah nasional ya Kak Mago. Semoga sukses. Baik, sahabat broadcast, itulah tadi perbincangan kita dengan bintang tamu saya pada hari ini, Kak Mago dan juga Kak Alma dari PIKR MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Saya Anggi beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Oh ya, saya tidak lupa mengingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Jangan lupa mengikuti laman Facebook MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, dan juga follow akun Instagram MTSN1go_TV. Ada juga akun TikTok kalau tidak salah official MTSN1go TV. Baik, saya Anggi beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih. MTSN1go TV, hebat media edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.